You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan. Kami sama-sama akan belajar baik dari kebenaran firman-Mu, dari setiap wawasan dan juga diskusi di antara kami. Tuhan, tolonglah kami semua agar pada akhirnya kami boleh menjadi bukan hanya pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan kita akan bicara lebih jauh tentang single life ya. Dan ini bagian yang saya coba siapkan buat kita. Nanti ada beberapa hal yang saya coba bagikan. Boleh tahu kita punya waktu berapa lama supaya nanti saya juga bisa berhenti supaya cukup waktunya buat tanya jawab. Silakan dari panitia mungkin. Baik, saya mungkin ajak kita sharing sebentar. Wah, ini kalau banyak begini gimana sharingnya ya? Ada yang bertiga, berempat gitu ya, satu ini. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman, apa kabarmu hari ini ya? Silakan sharing. Tapi caranya biar gampang, lihat gambar ini, pilih yang paling mewakili perasaanmu saat ini. Kira-kira kamu yang nomor berapa ya? Silakan dalam waktu 1 menit, coba tuliskan satu nomor, kamu yang nomor berapa gitu ya. Silakan teman-teman. Di dalam Alkitab, penantian itu bukan hal yang pasif ya. Karena itu ada ayat yang menarik kalau kita perhatikan. Yakobus pasal yang keempat, 13-16. Saya mungkin nggak expose khusus ya. Karena kan kalian mungkin juga sudah tahu ayat ini. Ketika berbicara tentang membuat perencanaan. Ya, kalau kita lihat bagaimana Alkitab mengingatkan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Teman-teman, dalam menanti, apapun penantian kita begitu ya, saya pikir tidak ada yang salah dengan membuat perencanaan. Saya pikir kita harus bisa melihat ayat-ayat ini dengan perspektif yang tepat. Tuhan tidak menentang manusia yang membuat perencanaan. Bahkan kalau kita lihat dalam bagian-bagian lain Alkitab, Tuhan mau setiap kita punya perencanaan. Tetapi bagaimana kita bisa menghayati perencanaan itu? Ya, Tuhan mau kita membuat perencanaan karena ya namanya hidup. Misalnya kalau lihat kitab Amsal ya, Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saya sering pakai ayat ini begitu ya, untuk tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pertimbangan diri sendiri. Ya, jadi perlu orang-orang yang juga kalian bisa tanya, bisa minta pendapat begitu. Bahkan kita disuruh belajar dari hewan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Dan perhatikan sebenarnya yang menarik dari semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi ini bicara dia membuat perencanaan. Jadi melihat
bagaimana penantian itu bukan sesuatu yang pasif. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke ayat tadi, apa sih yang sedang diingatkan dalam ayat Yakobus itu? Yang diingatkan bagi saya sebenarnya, di saat kita merencanakan, kita ingat dua prinsip penting ini. Ya, prinsip yang pertama, ingat baik-baik tentang pandangan kita tentang masa depan. Teman-teman, penantian itu karena kita berharap sesuatu yang akan terjadi di masa depan, ya. What should we remember about the future? Ayatnya jelas sekali mengingatkan. Pasal 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini sebuah kenyataan yang membuat kita harusnya berserah lebih lagi kepada Tuhan yang pegang hari esok. Silakan buat perencanaan, tetapi di dalam kesadaran bahwa bukan kita yang bisa mengontrol hari depan, bukan kita juga yang bisa bukan perencanaan kita itu yang membuat hari esok itu pasti akan demikian. Tetapi kesadaran bahwa ada Tuhan yang memegang masa depan, sehingga perencanaan kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan akan memberkati dan perencanaan itu menjadi sesuatu yang kita rindukan, yang tergenapi dalam hidup kita. Nah, yang kedua, ingat tentang dirimu. Tadi ingat tentang masa depan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu yang kedua, Yakobus mengingatkan, ingatlah tentang dirimu. Masih di ayat yang sama, di bagian akhir ayat 14, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi, kalau kita gabungkan kedua ayat ini, jadi menarik ya. Atau kedua kebenaran ini. Silahkan merencanakan. Penantian bukan berpangku tangan, bertopang dagu. Tetapi penantian adalah kita juga memberikan bagian kita membuat perencanaan di dalam sebuah kesadaran akan masa depan yang bukan kita yang sanggup kontrol, dan diri kita yang juga sama seperti uap. Pernah lihat uap? Wah, itu sebentar banget lalu lenyap. Jadi kalau bicara mist itu ya, appeared for a while and then vanish. Bagus juga kalau di Nisan ditulis begitu ya. Yang dikuburkan di sini cuma uap begitu. Dalam pengertian sadar betul keterbatasan kita. Jadi ayat tadi sekali lagi memberikan prinsip kepada kita, bukannya tidak boleh merencanakan. Tetapi firman Tuhan ini sebenarnya sedang mengecam orang yang membuat perencanaan dengan pandangan yang arogan tentang masa depan dan tentang dirinya. Dan ini adalah pandangan yang melupakan kedaulatan Tuhan. Saya pikir ini paradigmanya ya. Bagaimana bang kita disuruh merencanakan, tapi Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jadi silakan merencanakan, tetapi di dalam kepasrahan dan keberserahan yang penuh kepada Tuhan. Dan karena itu prinsip tadi bisa kita gabung ya. Tuhan tidak menentang manusia yang buat perencanaan. Kita perlu membuat perencanaan. Yang Tuhan tentang adalah sikap manusia yang arogan. Sebenarnya ini sama persis dengan yang tadi Pak Peter angkat tentang Menara Babel. Mereka membangun menara itu untuk cari nama bagi diri mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman, bagaimana ini? Seringkali masa-masa penantian untuk beberapa orang itu melumpuhkan. Baik yang lagi menanti pekerjaan, atau menanti mencari pekerjaan yang lebih baik, yang menanti pasangan hidup. Ada yang kadang-kadang melumpuhkan, sampai bisa jadi satu sisi lumpuhnya tuh begini ya. Bisa sangat khawatir, seolah-olah ini semua bergantung pada diri kita. Atau di satu sisi, bisa sangat cuek. Nah, itu ekstrimnya. Yang satu cuek banget, yang satu khawatir banget. Saya pikir Alkitab memberikan kepada kita sikap yang tepat. Silakan merencanakan, tetapi di dalam penyerahan kepada Tuhan. Perencanaan menunjukkan kita tidak cuek.
Tetapi penyerahan kepada Tuhan membuat kita tidak tertekan. Nah, buat teman-teman yang lagi tertekan dengan banyak hal, ya, belajarlah untuk menghayati ayat ini. Sadar tentang masa depan, sadar tentang diri, membuat kita semakin berserah kepada Tuhan. Nah, mungkin saya akan fokus lebih mengangkat soal singleness dalam arti relasi ya. Sebenarnya ada beberapa buku yang saya rekomendasi, ya salah satunya ini ya. Kalau kalian tertarik bicara relasi single, coba cari ya, 7 Myths About Singleness. Ditulis oleh seorang pendeta single. Ya, namanya Sam Allberry. Dia sebelah kanan bawah itu ya. Jadi dia tulis beberapa mitos tentang singleness. Ya, ada orang yang bilang, oh saya nggak ada masalah dengan singleness. Saya married katanya gitu ya. Atau ada yang bilang, wah single itu masalah banget gitu ya. Harus diperbaiki gitu ya. Sehingga saya pikir juga culture kita yang kayak Pak Peter bilang tadi ya, seolah-olah tuh single tuh salah banget. Atau belum menikah, wah itu rasanya sesuatu banget gitu. Wah belum married, umur segitu, belum menikah. Jadi masyarakat memberikan tekanan kepada hal itu. Tapi mari kita perhatikan sebenarnya ya, kalau kita bicara singleness, ini beberapa kutipan dari buku ini. Kalau tertarik nanti bisa cari, ya, doakan supaya bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ini masih dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat yang ditulis oleh Sam Allberry dalam bukunya, dia bilang begini, singleness itu sama kayak menikah. Itu hal yang baik. Jadi kalau kalian perhatikan, Tuhan kan tidak bilang Adam itu baik sesudah ada Hawa. Bukan berarti Hawa jadi nggak penting. Tidak. Tetapi Adam sendiri dalam pengertian dia adalah manusia yang sudah Tuhan ciptakan dengan sempurna. Ketika Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri, karena dalam kaitan dengan rancangan Allah untuk memenuhi bumi ini. Karena kalau kita tidak tepat melihat singleness, saya takutnya begini ya, buat kita akhirnya, coba lihat Yesus aja single. Paulus yang tulis bagian-bagian begitu dalam tentang pernikahan, Paulus juga single. Jadi, tidak ada yang salah dengan singleness, bahkan itu hal yang baik. Dalam arti begini, it needs to be received appropriately and held in a biblical perspective as does marriage. Kalau pernikahan itu baik, maka sama, singleness itu juga sebuah karunia ya, yang kita harus lihat sebagai hal yang baik. Sikapnya bagaimana? Dalam kesinggelanmu, bersyukur sama Tuhan. Sampai kapan single? Ya sampai menikah. Tapi ada buku yang saya baca bahkan bilang begini, sebenarnya kita tuh seumur hidup harus prepare untuk single. Kaget juga waktu baca ya. Karena kalimatnya sebenarnya begini ya, dia bilang begini, kenapa kita begitu persiapan buat pernikahan? Kenapa kita nggak pada saat yang sama juga persiapan untuk single? Maksudnya apa bang? Begini maksudnya. Orang tuh bisa single pertama karena belum menikah. Atau kedua, sesudah menikah, salah satu pergi duluan. Begitu yang pasangannya meninggal, single lagi. Jadi sebenarnya kita pun harus melihat single itu sebagai hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ini sebagai hal yang baik. Budaya kita tidak melihat itu. Budaya kita bilang yang bagus itu yang menikah. Tidak menikah itu kurang. Kurang manusia, kurang memenuhi hukum Allah. Makanya kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada kaitannya dalam kaitan ini dengan ketidaktaatan. Orang yang single itu dia nggak taat sama Tuhan. Bukan. Tidak demikian cara melihatnya. Saya harap kalian nggak salah ngerti ya. Dan jangan gara-gara ini kalian bilang, ya udahlah kata Bang Alex begitu, kami nggak usah menikah. Wah, tapi poin saya begini. Kalau kamu berpikir menikah itu lebih tinggi dari single, kamu salah perspektif.
Alkitab tidak menempatkannya begitu. Dan jangan lupa, Yesus kita single. Paulus itu single. Sehingga, kalau menikah dianggap sebagai karunia, maka single pun harusnya engkau bisa lihat sebagai sebuah karunia dari Tuhan. Sampai kapan? Sampai dia menikah. Kalau begitu, menikah itu karunia. Iya. Sampai kapan? Sampai dia single lagi. Ketika salah satu meninggal, maka dia jadi single lagi. Jadi, teman-teman, jangan dalam pengertian pernikahan, kalian merasa kayak kamu kurang manusia, kurang jadi manusia, kurang lengkap. Kadang-kadang itu budaya ya, orang tua suka gitu juga. Aduh, anakku, puji Tuhan, sudah wisuda, sudah jadi orang. Emangnya tadinya monyet? Habis itu, ya, sekarang anakku ya sudah tercapailah kemanusiaannya, sudah kawin dia, sudah menikah dia. Hah? Berarti sebelumnya belum manusia. Habis menikah pun ditanya lagi gitu ya. Oh, sekarang sudah benar-benar terwujudlah. Apa itu? Punya anak. Kalau punya anak juga nanti tanya lagi. Jadi akhirnya masyarakat ini banyak sekali memberikan label, ya. Nah, ini kalimatnya juga ya. Kalau kita salah mengerti pernikahan atau salah mengerti tidak memahami singleness sebagai sebuah karunia, it is not because God has not understood us. Bukan karena Tuhan nggak ngerti kita, tapi berarti karena kita tidak mengerti Dia. Oh, jadi buku ini memang unik sekali ya, memberikan banyak wawasannya. Sam Allberry ini menulis beberapa buku dan terkait juga dengan seks. Ini buku terakhir yang dia tulis. Baru terbit beberapa bulan lalu. Why does God care who I sleep with? Jadi dia mau mengingatkan bahwa seksualitas itu juga bagian yang Tuhan peduli. Ya. Nah, saya mau masuk lebih jauh, bagi kita menghayatinya bagaimana. Sederhana begini, kalau kamu belum diizinkan menikah, berarti kamu harus menikmati kesinggelanmu. Dan kalau kamu sudah menikah, nikmatilah pernikahanmu. Itu karunia. Single dan menikah itu karunia Tuhan. Jangan bilang single itu kutukan Tuhan, yang menikah itu yang karunia. Enggak, dua-duanya karunia. Karena itu, sebagaimana prinsip karunia, kesempatan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Memang realitanya manusia makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kemampuan berelasi, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dengan relasi percintaan? Alkitab sendiri juga bilang nggak ada teorinya, teman-teman ya. Karena kadang-kadang kita kayak nggak masuk akal gitu ya. Namanya kalau percintaan, ih gila suaminya cakep banget, istrinya jelek gitu ya. Itu nggak ada teorinya, cantik sama cantik, cakep sama cakep gitu ya. Sama tinggi atau mungkin sama bobot badannya atau sama strata sosial ekonominya. Tidak seperti itu. Relasi itu sangat-sangat unik. Amsal sendiri berkata ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Pertama, jalan Raja Wali di udara. Kedua, jalan ular di atas cadas. Ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ada ayatnya ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah ini. Ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali yang terbang di udara. Kita tuh nggak bisa tahu nih ya. Kita GPS-nya mana di burung ya. Mau lewat mana dia. Ular yang menjalar di atas batu karang. Kapal yang berlayar di tengah lautan. Dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Jadi kalau kita menghayati dengan tepat, biarlah kita pun juga bisa menghargai. Kalau kita belum menikah, nikmati kesinggalan. Kalau Tuhan sudah mulai berikan perasaan suka, bangunlah itu dengan baik. Jalinlah relasi dengan wajar. Dan ini perlu dipikirkan dengan serius. Kenapa? Karena punya dampak, saya pikir, bagi pribadimu. Saya ketemu beberapa, aduh ini kalau ngomong begini maaf ya, bukannya abang ceritain konseling orang, tidak. Tapi saya karena banyak terima konseling, jadi poin saya begini aja. Banyak yang karena umur, karena usia, ini khususnya lagi yang perempuan, akhirnya menikah sama siapa aja.
Jadi kadang-kadang kita bingung juga. Dulu di persekutuan aja standarnya tinggi banget. Nggak ada pengurus merokok, nggak ada pengurus merokok ya. Kalau dia jadi tim regenerasi, nggak ada yang merokok. Begitu cari suami, hah? Merokok-rokok orang itu? Di mana standarmu? Kalau ada yang, habis nggak ada bang, cari yang cinta Tuhan tapi susah. Jadi akhirnya poinnya adalah yang penting menikah. Wah, itu ngeri juga teman-teman. Dan banyak yang saya lihat akhirnya berpengaruh kepada kerohanian. Suaminya hanya Kristen, tapi bukan Kristen bertumbuh. Wah, sejak saya ngerti itu, saya juga kalau bawain LSD, saya tekanin sama adik-adik mahasiswa, cari bukan hanya Kristen. Dia orang gereja bang. Bukan hanya itu, pastikan dia bertumbuh. Sudah bertumbuh pun masih mungkin tidak benar. Apalagi yang tidak bertumbuh sama sekali. Iya bang, dia mau kok ikut kebaktian, tapi kadang suka malu, jadi dia nunggu aku di parkiran. Jadi istrinya atau perempuannya rajin ibadah, cowoknya tunggu di parkiran jemput. Nggak apa-apa, yang penting kan dia sama-sama Kristen, kami menikahnya masih di gereja. Tapi dia nggak ngerti pelayanan, begitu nikah baru ketahuan. Iya bang, saya udah mundur sekali, suamiku nggak ngerti persekutuan, nggak ngerti saat teduh, nggak ngerti. Terus komplain semua. Terus saya bilang, Dek, sorry, ketemunya di mana? Kamu tahu nggak waktu pacaran dia seperti itu? Saya tahu sih bang, tapi saya pikir kalau menikah dia berubah. Hati-hati. Lihat dampak buat pribadimu. Kedua, dampak terhadap persekutuan. Jadi teladan atau jadi batu sandungan, ya. Teman-teman, saya coba kutip ayat ini sebagai pegangan yang saya biasanya pakai begitu ya. Karena dalam ayat ini sangat jelas dikatakan ya, walaupun konteksnya waktu itu makanan persembahan berhala, tapi bagi abang ayat ini sangat jelas. Paulus bilang begini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saya lagi mikir gini ya, kalau pikir-pikir tentang kehidupan, ini paradigmanya yang harus kita pikir ya. Jadi Paulus mau bilang begini, itu kan kayaknya kalau anak Jakarta bilang receh banget. Makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan. Maka masa pacaran untuk kesenangan diri? Saya pikir sih nggak begitu ya. Kalau makan saja untuk kemuliaan Tuhan, minum saja untuk kemuliaan Tuhan, maka pikirkan waktu membangun relasi. Beberapa orang jatuh dalam, jadi relasi ini unik sebenarnya ya. Tuhan memberikan kita tuh, kita manusia yang punya perasaan. Dan dalam perasaan itu juga salah satu yang mungkin kamu alami, saya nggak tahu ya, gambar-gambar di awal tadi abang nggak ada maksud apa-apa sih. Tapi mungkin untuk beberapa orang sedang merasa kesepian. Dan ketika muncul relasi-relasi yang dinikmati, saya ketemulah beberapa alumni yang tiba-tiba bilang, iya bang, saya soalnya jauh dari persekutuan. Namanya kerja di agak masuk pedalaman, susah dapat persekutuan alumni. Jadi ini waktu belum online ya. Sekarang begitu online semua mungkin ya. Dulu kan kayaknya kita hanya persekutuan di kotanya begitu ya. Nah bayangkan nih kalau dia mungkin di pelosok, dia di pabrik di sana, nggak ketemu, lalu ketemulah orang yang perhatiin. Jadi ada satu alumni cerita, iya bang, dia perhatiin banget sama aku. Kami deket lah, apalagi kan kita sama-sama gitu ya, sekantor, ngobrolnya nyambung gitu. Saya bilang, bagus dong. Ya begitulah bang, tapi apa? Saya pikir ya kalau udah nyambung segala macam anak Tuhan ya udah dong. Jalin relasi, pastikan dia kenal Tuhan, dia mau bertumbuh. Iya bang, tapi dia suami orang. Hah? Kenapa didiskusikan ya? Karena anak ini sudah dapat feel-nya. Aku dapat perasaannya, aku lagi kesepian bang, dan dia yang masuk, dia yang perhatiin aku. Saya bilang, jadi kamu tidak lagi melihat dia ini suami orang atau tidak. Harusnya kan begitu ini suami orang, set, no. Tapi dia melihatnya yang penting perasaannya dapat. Wah ini ngeri.
Jadi kayaknya makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi relasi untuk kesenangan diriku. Walaupun saya tahu itu nggak nyaman, nggak boleh. Tapi kalau saya nyaman, saya dapat sesuatu dari relasi itu. No problem lah, jadi yang kedua pun nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dapat yang ada yang perhatiin, tanya sudah makan atau belum. Itu suami orang. Nangkep ya? Hati-hati dengan kesepian. Itu real. Jangan bilang, oh saya nggak ada kesepian bang. Kamu mungkin kesepian. Bahkan yang sudah menikah pun mungkin kesepian. Nah ini memang pergumulan yang berat ya. Nanti perlu dibahas dalam sesi yang lain. Tapi jangan pernah menjadikan alasan-alasan kesepian lah, saya butuh perhatian lah, membuat kita melegalkan hal-hal yang lain yang sudah melanggar prinsip. Jadi hati-hati. Jadi saya pikir ya abang perlu tarik garisnya di sini. Dalam kesinggelanmu, teman-teman harus bisa manajemen hati ya. Menata hatimu dengan baik. Saya nggak usah bahas ini sebenarnya kalau anak persekutuan udah ngerti lah ya. Apa itu pacaran? Pacaran bukan tujuan untuk just having fun. Pacaran itu untuk persiapan pernikahan. Jadi kalau buat mahasiswa, kita biasa langsung bilang gitu ya. Kapan bang udah siap pacaran? Kamu siap menikah nggak? Belum sih bang, ya udah jangan pacaran dulu. Karena pacaran yang benar tujuannya pernikahan. Makanya saya secara khusus tidak merekomendasi anak siswa pacaran. Terlalu cepat. Kalau sudah kuliah silahkan. Karena mungkin kalau dia mau menikah 27-28, pacaran itu bagusnya berapa lama? Jangan kelamaan, jangan kecepatan juga. Kelamaan jadi bosen, kecepatan jadi nggak kenal apa-apa. Jadi kalau ada yang nanya, pacaran yang bagus kira-kira 4 tahun lah. Oke, kalau 4 tahun, kau mau menikah umur berapa? Ya 27-28 bang, ya udah kira-kira 24 kau mulai pacaran. Oke, kalau mau agak cepat, karena kan ada yang bilang, kan nanti tahu di tengah jalan putus bang, bukan sama dia. Oke lah, 20 silakan pacaran ya. Tapi poinnya adalah jelas. Bukan pacaran supaya putus, enggak ya. Pacaran untuk persiapan pernikahan. Karena itu yang harusnya kalian masukkan lebih kuat para single adalah prinsip pernikahan. Kenapa? Karena prinsip inilah yang harus kau tarik waktu kau bangun relasi. Ya, ada beberapa mitos tentang pernikahan. Jadi semua ini banyak sekali mitosnya ya. Ada yang bilang begini, saya akan bahagia jika saya menikah. Tidak, dengar baik-baik, tidak. Bahagia itu bukan karena menikah. Kalimatnya ini, kalau jomblo saja engkau tidak bahagia, jangan harap ketika menikah engkau bahagia. Kamu dan saya bahagia hanya kalau kita terima Yesus di hidup kita. Jomblo bisa bahagia? Bisa. Kalau dia punya Yesus. Sementara, menikah bisa jadi nggak bahagia. Karena tidak ada Yesus di dalam pernikahan. Jadi, teman-teman ingat baik-baik ya. Saya waktu mau menikah, terus ketemu seorang abang yang bilang begitu sama saya ya. Ketemunya di lapangan parkir lagi. Dia bilang, Alex, kau udah siap menikah? Iya bang, udah siap nih, undangan udah nyebar. Dia bilang, Alex, saya mau kasih nasihat pernikahan. Apa bang? Ingat ya Alex, menikah bukan untuk bahagia. Ya ampun bang, udah sebar undangan bang. Dia bilang, enggak, bahagia itu dalam Kristus. Kalau kamu dalam Kristus, istrimu di dalam Kristus, kalian akan menikmati kebahagiaan karena ada Kristus. Oke. Jadi, teman-teman, kalau menikah itu bikin bahagia, saya suruh tuh anak TK menikah. Menikah kau biar bahagia kan? Tapi bukan bahagia bukan karena pernikahan. Bahagia karena percaya Tuhan Yesus. Karena itu sejak TK kita beritakan Yesus. Terima Yesus dalam hidupmu. Ya? Jadi jangan dibalik-balik prinsip. Ini paradigma soalnya ya. Pasangan hidup bukan untuk membahagiakan kita. Bukan untuk melengkapi kita. Karena hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Kalau kau sudah menikah, kau ngerti maksud ini. Kalimat ini ya. Walaupun kita menikah, jangan lupa kita cuma manusia berdosa. Nah ini mitos lain.
Cari pasangan hidup yang cocok. Saya kenapa angkat ini? Karena banyak juga yang waktu konseling gitu ya. Ya bang, saya kok ngelihat pacarku ini nggak cocok ya sama aku ya. Ya teman-teman gimana ya? Mau cari yang cocok itu nggak ada yang cocok. Cari pasangan hidup yang cocok itu mitos gitu ya. Dalam arti, kalaupun kita bilang cocok, cocok apanya dulu? John Stott mengatakan kalimat yang bagi saya menarik sekali. Dia bilang begini, kita pikir kalau dapat pasangan yang cocok, maka kita akan bahagia. Satu-satunya kecocokan kita adalah sama-sama manusia berdosa. Itu aja kecocokan kita. Makanya sebenarnya dalam pernikahan ada sebuah perjuangan perubahan dalam Kristus. Karena itu Yesus sangat penting dalam pernikahan. Pernikahan diambil dari ayat ini. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Sehingga dari ayat ini beberapa prinsip penting yang bisa kita pahami. Pertama, Allah yang ciptakan laki-laki dan perempuan menjadi penolong yang sepadan. Sepadan jangan diartikan macam-macam. Dalam konteks Alkitab, kalau kalian PA dengan baik Kejadian 2:18-25, sepadan yang dimaksud itu cuma satu, manusia. Karena apa? Allah ciptakan hewan, Adam disuruh kasih nama semua. Lalu Alkitab bilang, Adam tidak menemukan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti sepadan itu apa? Kalau kau tafsirkan sepadan, banyak manusia modern masukkan arti. Sepadan itu harus satu suku. Sepadan itu harus sama-sama tingkat sosial ekonominya. Sepadan itu harus yang laki-laki jangan terlalu jauh lebih muda. Laki-laki harusnya lebih tua dari yang perempuan. Saya melihat itu pertimbangan-pertimbangan bukan alkitabiah. Itu dari sisi psikologis. Bisa kita dengarkan, bisa juga. Psikologis, sosiologis, tradisi. Tapi Alkitab waktu bicara sepadan, jelas laki-laki, perempuan sama-sama manusia. Ya. Lalu, pernikahan inisiatif Allah. Allah yang bawa Hawa kepada Adam. Berarti Allah yang berinisiatif. Tetapi di sisi lain juga kita harus lihat. Allah yang memberikan hubungan seksual. Hubungan suami istri. Itu hanya dinikmati dalam relasi suami istri dalam konteks pernikahan. Sehingga dari ayat ini saja, kekristenan kita langsung menolak hal-hal ini. No premarital sex. Hubungan seks sebelum nikah, tidak. Extramarital sex, tidak. Sudah menikah, masa dia terus istriku, malas, mau main-main sama yang lain. Nggak ada extramarital sex. Dan juga kita menolak akan homoseks dan seterusnya. Nah, mungkin saya harus tutup supaya ada waktu diskusi. Abang masuk, saya lompat ke slide saya yang selanjutnya ya. Saya lewatin, ini semua kita tidak bahas. Nah, yang terakhir. Bagaimana kalau gitu untuk memilih teman hidup? Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Perhatikan begini. Teman-teman, seringkali kita berpikir hanya satu aspek. Kalau kalian perhatikan, ini bukan hanya satu aspek. Tapi ini ada berbagai aspek yang harus kita perhatikan. Setiap generasi ada aspek yang dijunjung tinggi. Khususnya buat generasi kalian saat ini, aspek yang sangat dijunjung tinggi itu perasaan, chemistry. Di generasi yang lalu biasanya karakter. Kalau sekarang tuh kayaknya, kalau lihat selebriti kan sekarang kalau lihat tuh standarnya dunia, orang lihat anak-anak muda ya, khususnya lihatnya selebriti. Nggak apa-apa lah kalau karakternya nggak bagus. Yang penting chemistry-nya dapet. Sehingga udah yang penting menikah, dapat chemistry-nya 2 bulan cerai. Kalau dulu generasi saya tuh karakter. Kayak apa? Bibit bebet bobotnya. Jadi di setiap generasi ada berhalanya ya. Sekarang itu yang paling gila adalah dapat feel-nya. Sampai-sampai begini. Meskipun sudah tahu salah, tapi kalau dapat feel-nya seolah-olah benar. Contoh tadi, suami orang tapi dapat feel-nya. Tapi kita mesti lihat, harus ada chemistry, harus ada karakter, harus ada akal sehat. Dan jelas pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan rohani. Saya kasih contoh beginilah, sederhana. Ini nggak bisa terpisah-pisah, kita hanya lihat satu aspek. Enggak, teman-teman harus lihat utuh untuk memilih teman hidup.
Karena itu, evaluasi lagi relasi-relasimu. Saya kasih contoh, mahasiswa pergi KKN. KKN 1 bulan bersama di desa terpencil, nggak ada orang desa, biasa-biasa aja. Wah, biasanya banyak yang cinlok tuh di tempat KKN. Kenapa? Karena bicara chemistry. Sementara chemistry dijelaskan bisa dapat dari appearance. Chemistry itu bisa dapat dari seringnya ketemu. Jadi ada anak datang sama saya, "Bang, gue dapat banget chemistry-nya sama dia. Dan dia juga karakternya baik banget, Bang. Luar biasa, Bang." Saya bilang, "Ya udah, jalan aja, Bang." "Ya, Bang, masalahnya nomor 4. Kenapa? Dia bukan orang Kristen." Jangan berpikir kalau dapat chemistry-nya pasti kehendak Tuhan. No. Lihat contoh-contoh ini. Beberapa kali dalam pelayanan saya sadarkan kepada yang bertanya, kalau kamu cuma lihat chemistry, lihat karakter, tapi saya rasa banget, Bang, saya dapat banget feel-nya, tapi itu bukan anak Tuhan, stop. Dan waktu dibilang begitu, biasanya banyak yang, tapi sudah deket, Bang, sudah dalam, Bang, sudah susah pisahnya. Saya bilang cuma 2 kemungkinan, mau sakit sekarang atau sakitnya nanti. Jadi, teman-teman, jangan hanya membangun relasi, kedekatan, mengisi kesepianmu hanya karena dapat chemistry-nya, orangnya baik, secara akal sehat juga masuk akal. Bagi saya harus ingat yang nomor 4. Betulkah dia anak Tuhan dan bertumbuh? Tapi di sisi lain, abang juga ketemu ya, ini contoh terakhir. Kadang-kadang ada yang over spiritualize. Nomor 4-nya kuat banget. Maksudnya apa, Bang? Jadi, saya ketemu orang yang pacarannya toksik, ceweknya kontak abang dan cerita, "Pacarku suka mukul, Bang. Aku dipukulin." Loh, saya waktu dengar ceritanya, saya pikir nih cewek, ini cinta atau bodoh ya, goblok, nggak pakai akal sehat ya. Dia pernah sekali ditendang dari motor, jatuh. Lalu kemudian dia juga pernah ditinju. Pacarnya tuh kalau marah tuh selain fisik, yang dia lebih sakit hati tuh verbal. Kata-katain, saya ditunjukkan WA-nya itu ya, itu kalimat, saya bilang, "Kamu pacarnya atau ini kayak kebun binatang ya, maki-maki begitu ya." Jadi dalam nasihat abang sama dia, akhirnya saya bilang begini, "Dek, ini keputusanmu. Tapi kalau saya sebagai orang luar ya, kamu minta pertimbangan. Kalau abang, saya pikir kamu harus mempertimbangkan serius untuk mengakhiri hubungan dengan dia." "Oh gitu ya, Bang? Kenapa?" Saya bilang, "Ini udah nggak sehat." Tahu jawabannya apa? "Sebenarnya dari dulu saya mau begitu, Bang. Cuma saya takut sama Tuhan." "Kenapa?" "Dia kan jawaban doa, Bang. Waktu itu kami berdoa di awal." Saya bilang, "Nah, ini kesalahanmu. Kamu pikir hanya doa di awal, kamu tidak berdoa sambil menjalani relasi. Selama masih pacaran, masih boleh putus. Jadi jangan pakai alasan, 'Iya, Bang, karena dia ini kan jawaban doa. Saya takut kalau saya putuskan dia nanti Tuhan marah. Karena kan dulu saya minta, saya sampai puasa, Bang." Goblok. Saya bilang, "Kamu goblok. Kamu pakai alasan rohani untuk meniadakan akal sehatmu." Jadi saya pikir jangan satu sisi diangkat terlalu tinggi, tapi karena itu butuh juga kalian punya komunitas yang menolong kalian dan bisa membangun kalian. Ya, dan saya pikir itu yang abang bisa sampaikan sebagai platform untuk kita bisa melihat lah ya gimana relasi ke depan. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau masih ada waktu boleh tanya jawab ya. Terima kasih Bang Alex untuk pemaparan materinya ya. Kepada Abang Kakak, teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya atau mau sharing, boleh bisa open mic langsung. Ada? Oke, Abang Kakak, teman-teman sekalian, malu-malu. Merasa terkoreksi ya, saya juga. Apakah ada? Kalau nggak ada, mungkin dari saya ya. Ya, silakan. Diborong nih. Oh, ini ada yang nanya Bang dari di chat ya.
gitu dari Bang Yesaya si Bagariang. Ya bacakan. Mau nanya Bang, ada tips hubungan LDR nggak? Maaf nggak bisa buka mic karena sensasinya. Oh, ada tips nggak Bang untuk hubungan LDR? Iya, memang pergumulan hubungan LDR saya pikir ini perlu serius dibicarakan. Karena ya, kalau tipsnya komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang wajar, yang terbuka, dan sedapat mungkin ya, kalau sudah makin serius, sebaiknya pikirkan kemungkinan siapa yang pindah ke mana. Karena bagi saya, ketika menikah, sebaiknya satu kota. Sebaiknya ya satu rumah gitu ya. Karena itu memang sesuatu yang... Ada kemarin yang nanya sama saya, ada nggak tips, ada nggak Alkitab bicara soal LDR? Saya bilang Alkitab nggak ada bicara LDR karena tidak ada bagi mereka pernikahan yang terlalu jauh. Satu di mana, satu di mana. Di Alkitab nggak ada, harus satu rumah gitu. Jadi memang nggak ada tips LDRan gitu. Kita ini manusia modern dengan percepatan alat transportasi. Kita bisa naik pesawat dari Jakarta, Batam cuma 1 jam juga nyampe mungkin. Jadi itu yang membuat orang nggak apa-apa lah. Yang penting Sabtu Minggu kan saya pulang ke suami saya atau istri saya. Nah, kalau pernikahan seperti itu bagi saya tetap perlu diperjuangkan satu kota. Ya, kalau tidak ya mungkin salah satunya harus resign kalau memang itu masalah bekerja. Nah, tapi ya memang ini bukan keputusan yang mudah ya. Jadi tipsnya adalah sedapat mungkin jujur dalam komunikasi, terbuka. Nah, kalau bisa biarlah setiap pasangan di kota itu ada mentor rohaninya. Jadi misalnya kamu di Batam, pacarmu Surabaya, suruh dia cari mentor rohani dia di sana, kamu cari mentormu. Itu bisa menolong ya. Saya melihat memang juga dalam situasi seperti ini butuh ya teman-teman. Coba cari mentor-mentor rohani yang bisa menolong relasi-relasi kalian. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Alex. Untuk Bang Yesaya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya intinya tadi soal komunikasi ya, gitu, dan juga adanya pendampingan dari mentornya, mentor rohaninya, gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin saya garis bawahi dulu ya. Yang penting itu dalam pacaran adalah pengenalan. Nah, karena itu pengenalan itu yang kita perjuangkan. Kenapa abang bilang perlu ada orang yang jadi mentor? Karena itu akan menolong sebenarnya. Ya, kalau kamu juga bisa melihat, karena gini, kalau kita satu kota aja bisa salah paham. Apalagi beda kota, mungkin juga jadwal komunikasinya yang satu lagi siap komunikasi, satunya lagi capek. Nah, kadang-kadang itu yang saya bilang perlu ada mentor yang bisa menolong melihat lebih objektif. Itu sih poinnya. Terima kasih Bang. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang open mic, saya persilahkan. Dari Gracia. Ya, halo Kak Alex. Halo, teman-teman. Saya mau tanya Kak. Baju siapa itu di belakang? Setrika dulu itu. Enggak. Sorry. Bang Heri kedengaran ya? Ya, kebetulan Bapak itu lagi nanya. Jadi gini, saya mau tanya apa? Kan memang sebaiknya menurut saya, pandangan saya, proses pengenalan terbaik itu dimulai dari teman, menjadi teman gitu kan Bang, karena teman itu rasanya sedikit untuk menutup-nutupi lah gitu, dibandingkan kita ketemu sama pasangan yang kenal bukan dari lingkup pertemanan gitu. Terus sebagai seorang perempuan nih Bang, banyak kali gitu kayak rasanya tersesat dengan konteks komitmen gitu. Sudah dekat, sudah saling mengakui perasaan satu dengan yang lain, dan kemudian berkomitmen kalau hubungan ini serius, tapi tidak ada status pacaran. Apakah, ya jadi pertanyaannya, apakah status pacaran itu masih penting ketika memang dua-duanya itu sudah saling mengasihi satu dengan lain lah gitu, bukan menjalani hubungan yang main-main,
apakah itu hanya menjadi status biasa saja kah, atau itu penting kah, atau itu tidak penting. Kedua, pertanyaan titipan Bang, gara-gara bocah-bocah banyak di belakang. Dari Bang Alvin, kenapa rasanya, ini pertanyaan soal perempuan sih Bang, kenapa ya laki-laki ini indah pada saat pendekatan saja, ketika sudah ini sudah jelas, itu rasanya kayak wow, mengapa jadi perempuan yang mencari laki-laki saya gitu kan. Nah, dan yang terakhir Bang, ketika misalnya kita rekomitmen lagi nih dengan orang yang sudah sama-sama sayang gitu kan Bang, kan kalau nggak ada pacar ini rasanya bingung Bang, mau memutuskan nggak ada status pacaran, nggak memutuskan tapi rasanya terikat kayak gitu kan Bang. Nah, menurut Abang, ketika misalnya laki-laki ini mengatakan untuk saat ini belum siap gitu, tapi ada perasaan yang maksudnya dia sayang tapi masih banyak hal yang perlu jadi prioritas lah gitu Bang. Apakah kita sebagai perempuan itu harus menunggu, menantikan dan berdoa, atau seperti yang Bang bilang tadi, karena masih pacaran ya udahlah, buka kesempatan lah untuk yang lain, atau seperti apa? Makasih ya Bang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Grace. Grace sepertinya itu pengalaman pribadi atau titipan ya? Titipan Bang. Titipan ya, oke. Di sini. Ya, Tapi silakan, Bang Alex. boleh nggak saya gali lebih dalam? Apa alasannya? Maksudnya gitu. Apa alasannya tidak siap memberikan status pacaran? Kalau untuk gini Bang, dia kan newbie istilahnya. Newbie? Apa tuh newbie? Serius loh Bang. Dia merasa dirinya itu bukan gini Bang, dia merasa dirinya itu ngerti ya sih Bang, kayak bukan seperti laki-laki yang bisa memulai hubungan yang manis kayak gitu, tapi Bang. Jadi dia tuh kayak punya ketakutan tersendiri, kayak misalnya nanti kalau udah jadi berhubungan terus dia nggak tahu nih dia harus gitu Bang, gara-gara belum pernah berhubungan berrelasi ya sebelumnya kayak gitu. Jadi rasanya belum siap lah untuk saat ini gitu, masih kayaknya lebih baik kita berteman, mengenal, meskipun kita gitu lah Bang. Oke, thank you. Ya Bang, sama-sama. Saya pribadi melihat ya, ini konteks yang saya lihat dan juga saya garis bawahi dalam konteks sekarang. Generasi yang katanya takut komitmen, tetapi sebenarnya generasi yang lebih saling menyakiti. Jujur aja, saya punya prinsipnya gini ya, hubungan yang dekat antara pria dan wanita tanpa kejelasan status itu cenderung menyakitkan. Jadi kalau saya langsung biasanya ya banyak yang datang kalau sudah terjadi, tapi waktu lagi jalan kayak susah banget kasih status. Saya bilang gini, lebih baik dia berani kasih status dan nanti kemudian dia bilang oke, saya ternyata nggak siap, daripada dia tidak berani kasih status tapi dia berani jalanin. Karena itu mempermainkan perasaan. Jadi saya makin ngerti ya, teman-teman, saya jujur makin ngerti. Kenapa abang tadi tarik dari pernikahan? Itu orang-orang yang biasa menikmati kedekatan relasi tanpa komitmen. Mungkin ya, ini bukan pasti, tapi mungkin, cenderung mungkin ke depan akan lebih mudah selingkuh. Karena buat dia adalah yang penting kita tahu sama tahu. Tapi nah, tadi saya tadi tidak sempat tampilkan ada satu prinsip yang penting dalam pernikahan yang John Stott angkat. Jadi dalam pernikahan itu ada 5 hal yang dia ingatkan dari prinsip Alkitab. Dan apa yang dia ingatkan bagi saya penting karena, nah coba lihat sebentar ya. Nih. Prinsip pernikahan itu adalah disaksikan umum. Makanya kekristenan menolak kumpul kebo,
Yang penting kan dia tahu perasaan saya, kita pokoknya sama-sama sayang, tapi maaf. Nah, itu gampang sekali buka untuk jadi kalau kalian membiasakan. Nah, ini saya lihat gini, generasi ini lagi butuh, karena kesepian tadi, lagi butuh perasaannya yang dampingin tapi bukan siapa-siapa. Nah, itu buat saya, karena saya udah lihat beberapa kasus, itu sangat-sangat menyakitkan. Dan kalau saya boleh bilang, ya bodoh sendiri. Karena dari awal kamu tidak melihat itu bagian yang harus diangkat gitu. Mesti jelas. Ada yang begini, kita bukan pacar, tapi kalau lu lagi nggak punya pacar, gue nggak punya pacar, kita lah bersama yang saling merhatiin. Jadi lucu juga tuh, banyak sekali membangun hubungan-hubungan tanpa kejelasan. Nah, di dalam persekutuan sendiri, nah ini kalau ditanya yang pertanyaan berikutnya ya, yang saya kadang melihat juga, kita pun jadi ikut berpola begitu kayak dunia, yang kadang-kadang saya pikir ngeri juga ya. Kalau ada yang dekatin kamu, ini yang perempuan ya, kalau ada laki-laki yang dekatin kamu, sebaiknya tanya, apa tujuannya? Karena itu bagi saya lebih baik daripada menebak-nebak, menerka-nerka. Jadi saya ingat kalimat istri saya, dia suka bilang gini, buat perempuan, jangan pernah terbang. Jangan pernah kau rasa dirimu terbang sebelum cowok itu berani bilang, ya, kita pacaran. Karena banyak sekali cowok persekutuan juga agak-agak chicken gitu ya. Nggak mau kasih status, tapi mau deketnya. Antar tiap hari, pulang persekutuan diantar, deket, kasih perhatian. Ini teman rasa pacar. Jadi bagi saya, hati-hatilah. Itu membuat kita mempermainkan perasaan. Ya mungkin itu dulu kali ya. Saya bingung juga. Karena nggak tahu, mungkin kalian belum tentu semuanya setuju. Karena drama Korea kita kan semua sekarang kayaknya, saya nonton drama Korea ngeliat tuh, ada tingkatan-tingkatan yang saya cuman suka. Suka, ya cuayo apa gitu ya. Pokoknya yang penting suka. Tapi itu belum sarange. Jadi kayaknya nggak apa-apa, suka itu tapi deket gitu, kemana-mana bareng gitu ya. Cuayo gitu ya. Tapi buat saya hati-hati itu. Nilai-nilai itu masuk sehingga kita sangat rendah menempatkan komitmen. Mungkin itu dulu. Saya lupa tadi pertanyaan lainnya apa ya. Mudah-mudahan terjawab ya. PDKT Pak, PDKT. Kenapa laki-laki lebih semangat saat PDKT ketika sudah pacaran menjauh? Pupus Langsung digeneralisir ya. Ada yang langsung membela. Memang begini, kita mesti sadar ya teman-teman ya. Yang namanya relasi itu, nah makanya saya selalu kutip kalimatnya Pendeta Erik Sudarma. Dia selalu ingatkan, sangat mudah jatuh cinta. Yang sulit itu bangun cinta. Dan waktu kamu menikah itu kamu harus bangun cinta dengan orang yang sama tiap hari. Dan mungkin laki-laki akan lebih berjuang. Jadi kan kita nggak bisa dong udah menikah, yang penting kan dia udah kita dapat. Nah laki-laki ini punya sifat penakluk. Jadi kalau dia mau dapat itu dia kejar, begitu dia sudah dapat kayak udah habis adrenalinnya. Udah dapat, cewek cantik itu udah punya aku. Nah itu yang kita mesti belajar saling menghargai, melihat bahwa relasi itu perlu diperjuangkan. Belajar untuk menyatakan cinta terus-menerus kepada yang kita kasihi, itu perjuangan lah buat beberapa laki-laki. Saya juga bukan tipe yang romantis, istri saya suka komplain begitu ya. Tapi ya saya belajar untuk menyatakan, belajar untuk menghargai, dan itu ya mari berjuang. Jadi jangan bilang gini, kalau laki-laki di luar sana banyak yang seperti itu, harusnya kita jangan begitu. Ya, teman-teman yang di persekutuan, cobalah jadi laki-laki yang terus memperjuangkan. Jatuh cinta tiap hari dengan orang yang sama tuh menarik lah. Nah, saya tadi garis bawahi soal temen ya. Kalau misalnya cari pacar dari mana, kan dari temen, enaknya memang temen ya. Nah, tapi jangan lupa, pernikahan, salah satu definisi pernikahan yang saya suka, pernikahan adalah persahabatan seumur hidup.
Jadi karena itulah saya juga melihat begini, tidak selamanya mesti sudah sahabatan. Ada juga, saya tetap percaya orang yang ketemu, jatuh cinta, nggak kenal, di camp, satu dari Jawa, satu dari Sumatera, tapi di camp ketemu, lalu kemudian surat-suratan zaman saya, akhirnya menikah. Dan apakah kita akan berpasangan hanya dengan orang yang sudah jadi teman? Nggak juga. Karena bahkan sesudah menikah pun, persahabatan seumur hidup itu bagian dari pernikahan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Alex dan seluruh penanya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, ada yang private juga. Tapi memang waktu cukup terbatas. Saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan Grace ada 3 tadi diborong cukup mewakili yang relate dengan keadaan kita sekarang ya, gitu yang terjadi sekarang. Oke, karena keterbatasan waktu, kita batasin ya teman-teman ya, abang kakak sekalian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Bang Alex mungkin ada kata penutup. Mari pegang prinsip-prinsip Kristen yang baik ya. Jadi perdalamlah pernikahan, karena pacaran itu persiapan pernikahan. Sehingga apa yang tidak jelas dalam pacaran, saya takut itu jadi benih-benih yang juga merusak pernikahan sendiri. Jadi saya harap mari tempatkan perasaan, karena kalian generasi perasaan. Tempatkan perasaan dengan tepat. Tetap harus ditempatkan dalam kerangka yang benar, sehingga tidak membuat kita jadi bermain-main atau mempermainkan perasaan orang. Nah, jadi saya berharap kita bisa serius ya melihat relasi ini juga dalam pimpinan Tuhan. Thank you. Oke, terima kasih Bang.